Wih, mantap, ada NFC tag. Dan smooth banget ngikutin pergerakan jari saya nih, si layarnya bagus. Wow, ada kompas dan barometer juga nih. Buat yang mau main ular tangga atau ludo, tapi nggak punya dadu, bisa pakai ini buat randomize. Dan bisa automatic brightness juga, lengkap banget. Ini fitur-fitur kesehatannya ada di sini semua, digrupin, bagus. Asli ini buat sebuah aplikasi watch, fitur-fiturnya udah makin lengkap, makin kerasa sophisticated, itu menunjukkan kalau dia memang bikin sendiri, riset sendiri, dan effortnya lebih gitu ya dibanding brand lain. Lalu ada Quick Message Reply. Oh, tombol yang kanan bawah ini malah buat next page tuh. Halo, Assalamualaikum. Mibro baru ngeluarin smartwatch barunya, Mibro Light 3 Pro, dan video ini akan kita bagi ke dalam 3 segmen atau 3 chapter yang terpisah ya. Pertama, chapter buat unboxing dan ngeliat isi di dalam paket penjualannya, hands-on watch-nya seperti apa. Kedua, kita bahas menu atau UI di watch-nya. Dan ketiga, kita bahas menu atau UI di aplikasinya. Nah, yang saya suka dari Mibro ini kurang lebih ada 3 juga. Yang pertama, karena dia punya aplikasi sendiri, Mibro Fit namanya. Tadi sudah saya install di smartphone saya, 54 MB saja. Yang kedua, dia punya strap, dikasih selalu 2 ya. Ini dual strap, ada tulisannya di sini. Dan yang ketiga, harga versus speknya selalu menarik. Kayak ini, Mibro Light 3 Pro ini belum keluar sih harganya. Ini bakal tersedia 25 Juli ini. Tapi kalau ngelihat harga sebelumnya, yang versi Lite ini biasanya di kisaran 900 ribuan ya, sampai sejutaan tipis lah. Dan buat harga segitu, dia sudah pakai layar AMOLED, ada GPS-nya, GNSS, ini pakai 4 positioning system ya. Kemudian juga sudah bisa Bluetooth calling biasanya. Yuk kita segera cek fitur-fiturnya. Nih kita lihat di kemasannya juga ada beberapa fitur lain yang dia highlight. Antara lain punya sport mode sampai 150, water resistannya 5 ATM, dan ada 4 PD ini apa ya? Heart rate monitoring. Sensornya mungkin ya, si 4PD lebih bagus, dan longer endurance, lebih tahan lama katanya. Baterainya mungkin. Wow, saya baru tahu kalau smartwatch ini punya kecerahan 1000 nits nih si AMOLED display-nya. Karena memang kan watch sering dipakai di luar ruangan juga kan. Dan motion sensornya punya 10 axis, kemudian bisa Bluetooth calling betul, dan GPS tadi ya, sudah juga. Ya, kemasannya seperti ini. Dia menggunakan cover box warna hitam yang kita harus buka dari bawah. Yes, di dalamnya ada box lagi, warna hitam lagi, bertuliskan Mibro, polos saja sisanya. Dan kita langsung, oh enggak langsung, ternyata masih ada partisi lagi di atasnya. Jadi terlindung banget ya si watch-nya di dalam. Ini partisi ini biasanya berisi buku manual. Kalau kabel charging atau docknya ada di bawah ya. Oke, betul, hanya ada buku manual. Kalau dari buku tadi, ada ya cara pairing ke iOS, selain juga Android. Cuma nggak disebutin tetap versi iOS minimalnya harus berapa. Dan ini dia watch-nya dengan strap leather warna hijau emerald ya. Kayak gini, dengan pattern atau jahitan stitch warna orange keemasan. Ini kayak warna royal-royal gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di dalamnya, ada apa lagi? Oke, ada strap kedua. Strap kedua ini bahannya rubber, yang tadi Fox leather sepertinya ya, bukan kulit asli. Dan ada logo Mibro-nya di situ. Buat teman-teman yang nggak neko-neko, strap rubber karet, rubber tuh karet ya, strap rubber sporty, berwarna hitam dengan finishing yang sleek seperti ini, kayaknya bakal cocok-cocok aja ya. Lebar strapnya di sini ada infonya 22 mm. Oh, di sini tulisannya skin feel. Oke, mantap, kerasa sophisticated lah ya si strapnya. Dan ini dia dock charge-nya. Kuat nih magnetnya, tuh. Saya goyang-goyang gini, nggak lepas-lepas, mantap-mantap. Saya tekan dan tahan tombol yang atas, oke, sudah kerasa ada getaran. Hey, ada jingle buat startingnya ya. Logo Mibro muncul, layar AMOLED. Oke, nanti kita pairing ke aplikasinya. Sementara saya mau lepaskan dulu ring di strapnya buat ngerasain strapnya selembut apa, seenak apa. Ya, masih rada kaku karena disimpan di dalam kotak dengan dilipat. Tapi enak sih kalau pakai
Fox leather gini. Cuma kalau basah aja hati-hati ya. Kalau dipakai olahraga, saya sarankan ganti ke yang rubber band atau rubber strap yang sporty ini. Oke, yuk kita pairing dulu ke aplikasi, berarti sebelum masuk ke menu-menu yang ada di watch-nya. Sekarang kita tambahkan device baru dari sini, Mi Bro Watch Lite 3 Pro. Oke, dia mau nyalakan Bluetooth. Oh, udah ketemu. Cepat ya. Dan daftar device-nya ada di sana. Dan minta konfirmasi dulu di jam tangannya. Ini keren. Makanya saya suka ketika Mi Bro ngeluarin produk baru. Dan dia langsung minta pairing tuh buat Bluetooth, buat jadi headset atau Bluetooth call-nya ya. Nggak harus manual, kita pairing, mantap. Ya, chapter 2 kita akan mulai dengan penampakan dari watch-nya. Di sisi kanan ada tombol, ini tombol power juga. Ada rotary juga buat scroll, dan di sisi kanan bawah ini ada sebuah tombol shortcut ya. Jadi dua tombol fisik. Di sini ada dua lubang, sepertinya mikrofon. Oke, itu dia. Lalu di sisi kiri ini dia loudspeaker-nya ya. Nah, kayak gini lebih kelihatan nih. Sip. Lalu kita get started on dan disajikan watch face yang klasik seperti ini, sesuai dengan style dari watch-nya ya. Kemudian kita akan lihat untuk user interaction-nya. Apakah swipe dari atas ke bawah itu buat control center? Ya betul, buat toggles-toggles ini. Lalu ditekan yang tombol ini, tombol yang kanan atas, dia ke home screen atau ke watch face lagi. Di swipe dari bawah ke atas apakah notif? Betul, sama. Kiri ke kanan, ini ada kayak dashboard gitu, segala menu ada di sini. Activity, heart rate, sleep, weather, dan beberapa shortcut ya, yang bisa diedit juga. Ih, mantap nih. Softwarenya makin bagus si Mi Bro ini. Kalau di swipe dari kanan ke kiri, kita masuk ke quick cards atau quick menunya ya. Pertama ada music controller, kemudian activity ring, lalu ada heart rate, weather, dan weather ini kalau di tap muncul detailnya ya. Nih, jam per jam, perakiraan, dan perakiraan beberapa hari ke depan. Weather forecast ya, bukan ramalan, perkiraan, perakiraan. Pakai ilmu, bukan pakai ngadi-ngadi. Pakai data ya. Kemudian habis weather itu sleep monitoring dan mentok. Sayang ini nggak bisa diedit langsung urutannya di watch-nya ya, mungkin dari aplikasi Mi Bro Fit-nya nanti. Kita kembali ke home, ini dia tombol home tulisannya ya, yang kanan atas, saya baru baca dari tadi. Kalau ditekan tombol yang kanan bawah, itu dia masuk ke exercise ya. Jadi ini shortcut buat langsung masuk ke menu exercise. Mungkin nanti bisa di-assign juga ke fungsi lain. Untuk outdooran, dia bakal kunci dulu GPS, betul. Ephemeris updated successful, oke. Yang eGPS-nya sudah berhasil terupdate datanya. Pasti positioning-nya bakal gagal karena saya unboxing di dalam ruangan. Please wait in the open ya. Jadi buat mereka yang butuh bisa nge-track posisi tanpa pakai smartphone lagi, cuma bawa jam, ini bisa nih. Mungkin yang nggak bisa buat dengerin audio atau lagu ya. Karena nggak ada storage-nya sepertinya. Tapi kalau jadi loudspeaker, jadi hands-free dia bisa. Karena ada loudspeaker-nya di kiri. Oke, lanjut ada track run, indoor run, outdoor walk, walk indoor, bla bla bla, banyak banget. Kan memang disebutin ada 150. Ini kelihatan nggak animasi yang dari bawah ke atas? Jadi yang dari bawah itu kayak geser dulu, baru ikut list tuh. Bagus ya. Dan smooth banget ngikutin pergerakan jari saya nih, si layarnya bagus. Free training ada, kalau buat main Ring Fit di Nintendo Switch, saya biasanya pakai yang itu. Dan ini ada auto detect juga. Jadi kalau kamu misalkan tiba-tiba jalan jauh atau lari, dia bakal detect sebagai workout juga ya. Nah, kalau mau custom, tambahin. Nih, ada juga. Mantap. Kalau ditekan lagi, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ditekan home, dia ke sini ya. Ini kalau ditekan dan tahan jadi apa? Prok, prok, prok. Nggak ya, cuma tekan sekali, jadi tekan dan tahan tidak berfungsi apa-apa, tekan 2 kali cepat juga sama, tidak berfungsi lain, tetap masuk ke exercise mode, dan kita lihat watch face bawaannya.
Tadi kayaknya bukan ini. Tuh biru. Golden Classic. Iya ya, pas di previewnya biru. Oh, ini bagus. Dan dia ada info tuh, high power consumption untuk watch face tertentu. Nice info, kan? Ini juga masih high power. Iya, kebanyakan analog ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 watch face bawaannya. Kebanyakan analog. Yang digital tuh cuma 1. 2 sama album. 8 berarti sama album ya. Yang album ini nanti bisa kamu ganti dengan foto kamu sendiri. Nah, ini nggak disebutin high power consumption, karena memang elemennya sedikit, tidak selalu update tiap detik. Kalau yang dial analog, tadi kan detiknya tiap detik gerak, harus diupdate terus kan si watch face-nya. Kalau ini per menit aja kayaknya ya. Dan sayangnya tidak ada info lain. Tapi nanti kita cek di aplikasinya, ada berapa banyak watch face bawaan. Kalau kita scroll dari watch face-nya ini, tidak terjadi apa-apa. Saya pikir bakal ganti watch face ya. Ternyata di sini tidak. Tapi kalau di scroll di sini, tuh. Oke, dia ada haptic feedback ketika di scroll ya. Jadi bukan klik di crown atau rotary buttonnya. Tidak ada klik step gitu, nggak ada. Tapi dia ngasih feedback berupa getar. Oke, kita coba masuk ke menu lengkap. Saya sinyalir sih dengan tekan tombol home ini. Betul, masuk. Di sini ada activity record. Ini yang ring activity harian. Buat back. Oh, ini buat home ya. Kalau buat back, apakah bisa dengan tombol lain? Oh, tombol yang kanan bawah ini malah buat next page tuh. Bagus ya. Jadi buat pindah-pindah satu halaman penuh, nggak usah di swipe terus. Bisa pakai tombol yang kanan bawah. Membantu sekali. Kalau pakai ini, ya seperti biasa scroll juga sih. Mantap. Cuma kalau buat back harus selalu swipe dari kiri ke kanan ya. Kemudian sports, phone call, exercise record-nya bagus. Berarti ada rekap per sesi. Lalu ada heart rate, SpO2, sleep, weather, workout status, stress, music, alarm. Bisa ditambahkan dari watch-nya juga. Word clock, female heart buat ini ya. Cycle tracking buat menstruasi. Dicek cycle-nya, siklusnya. Fine phone, setting, kompas. Wow, ada kompas dan barometer juga nih. Jadi walaupun penampakannya stylish kayak smartwatch fashion, dia fungsi outdoor-nya lumayan lengkap juga ya. Air pressure ini berguna untuk mengukur ketinggian, salah satunya. Kalau kompas ini kan penunjuk arah. Oke, sudah muncul kompasnya. Lalu tadi setting kita lewat dulu ya. Ada timer. Timer ini sudah ada template-nya. 1, 3, 5, 10, 15, 30. Tapi bisa bikin sendiri juga. Custom. Jam, menit, detik bisa. Lalu setelah timer ada stopwatch. Dan ada kalkulator juga. Dan ada drain. Drain ini buat ngeluarin air ya. Karena mungkin dipakai berenang. Mungkin ada air yang masuk ke lubang-lubang speaker, lubang mikrofon. Kamu pakai fungsi ini buat membantu mengeluarkannya. Dia ngeluarin nanti frekuensi suara yang akan membantu mendorong air. Lalu ada kalender, dice, oke, buat yang mau main ular tangga atau ludo, tapi nggak punya dadu, bisa pakai ini buat randomize. Cuma si background-nya terlalu kasino ya. Dan ada NFC tag. Wih, mantap, ada NFC tag. Please bring your watch to Property Management Office to activate the access control. Ini harusnya bisa buat ngerekam kartu akses ya, makanya disuruh bawa ke building management. Biasanya kan memang buat naik lift gitu ya, masuk ke lantai tertentu, buka pintu, pakai kartu akses bisa digantikan dengan watch ini. Kartu aksesnya disalin ke watch ini. Lalu ada voice assistant terakhir menunya, dan setelah itu kita masuk ke setting. Kita lihat ada always on display atau tidak. Ini display and brightness. Brightness-nya bisa di-set, nggak yang step yang loncat-loncat gitu ya. Ini kayak analog gitu, lebih akurat pengaturannya. Dan bisa automatic brightness juga, lengkap banget. Ini makanya saya suka nih kalau pakai Mi Bro. Menunya berbanding harganya tuh keren banget. Dan ini screen of time-nya. Always on display, pastinya mengurangi baterai lebih cepat. Raise to show AOD. Nah, kalau raise to show ini harus diangkat dulu pergelangan tangannya, baru muncul AOD-nya. Kalau dimatikan, selalu nyala ya.
Nih bisa analog dan juga ada yang digital. Kita coba satu aja. Kita coba ganti watch face-nya dulu. Misalkan dengan yang ini. Lalu kita matikan layarnya. Ya, always on display-nya langsung muncul ya. Jadi layarnya juga bisa dipadamkan dengan menutupnya dengan telapak tangan kita ya. Mantap, fiturnya udah lengkap banget. Sekarang berarti saatnya kita masuk ke chapter ketiga tentang fitur di aplikasinya. Saya akan pakai dulu di pergelangan tangan saya buat nunjukin penampakannya. Ini saya sebagai seorang laki-laki, pergelangan tangannya tidak terlalu besar ya. Jadi saya kalau pakai watch itu paling gede kayaknya 43 mm deh, udah paling besar. Segini masih oke banget kelihatan di tangan saya. Yuk kita coba raise to wake-nya. Wih, sangat cepat karena memang dia punya 10 axis motion sensor ya. Jadi harusnya buat ngukur langkah juga lebih akurat. Yuk, sekarang kita masuk ke aplikasi MiBro. Dan dia bisa tuh ngelis semua aplikasi yang ada di smartphone saya. Jadi bisa di-enable semua atau di-enable satu-satu notifnya. Bisa dipilih juga aplikasi mana yang nggak perlu di-forward notifnya ke smartwatch. Kemudian ada HUD, ini activity target, sleep setting. Ini fitur-fitur kesehatannya ada di sini semua, digrupin, bagus. Heart rate monitornya sudah menyala continuous, jadi ngasih tahu kalau misalkan tiba-tiba terlalu tinggi atau terlalu rendah. Termasuk SpO2 bisa juga, cuma belum dinyalakan secara default. Dan stress juga ya. Habis itu ada sedentary reminder, pengingat kalau kamu kelamaan duduk. Sporadic nap monitoring. Oh, termasuk dia bisa ngedeteksi kalau kamu tertidur di luar jam-jam tidur kamu. Asli ini buat sebuah aplikasi watch, fitur-fiturnya udah makin lengkap, makin kerasa sophisticated. Itu menunjukkan kalau dia memang bikin sendiri, riset sendiri, dan effortnya lebih gitu ya dibanding brand lain. Ada workout setting juga. Ada auto detect, exercise type yang di auto detect itu walk sama run aja. Udah sangat cukup. Lalu ada quick message reply. Tapi ternyata barusan saya coba SMS dan WhatsApp, tidak bisa. Atau mungkin ada yang bisa, boleh komen ya kalau udah pernah bisa pakai MiBro buat balas SMS atau WhatsApp. Ada Find Watch, ini buat bunyiin watchnya. Kalau kamu lupa naruh di mana di kamar gitu ya, bunyi. Dan preference setting ini buat rest to wake, kemudian 24 jam atau 12 jam, dan pakainya di kiri atau kanan. Firmware upgrade, ada firmware upgrade. Sebesar 4,43 MB, fix some known issues, udah itu doang. Ya, sekarang yang ingin saya lakukan adalah menambahkan watch face. Dari sini, masih gratis semua, kayaknya watch face-nya. Dan saya akan pilih yang warnanya sangat mencolok. 1,34 MB, gede ya. Oh, cepat downloadnya. Tinggal installingnya nih PR. Siap-siap. Ya. Hey, muncul dengan baik. Ini kalau flicker di kamera, salah satunya mungkin karena saya ganti background meja ini ya. Kalau backgroundnya lebih terang, biasanya nggak flicker. Tapi di mata sih nggak flicker jelas ya. Hanya di kamera saja. Jadi jangan khawatir. Wow, warnanya hidup sekali. Dan dari sudut yang sempit juga tidak mengalami degradasi warna ya. Ini saya bisa lihat warnanya masih dengan jelas dari pinggir. Nah, di sini bisa juga kamu tambahkan watch face yang ingin kamu buat. Misalkan pakai foto, style fontnya bisa diubah-ubah, time style-nya juga, dan warnanya juga ya. Dan ini watch face-nya ada terbagi ke dalam beberapa kategori. Ada yang tadi hot, ini klasik. Klasik tapi nggak terlalu klasik sih, ada yang modern juga ya. Kalau yang ini bisnis, yang lebih serius-serius kelihatan. Ada pointer yang pakai jarum semua. Dan ada yang lovely, oke, ini yang animated, kartun-kartun lucu-lucu, warna-warni full. Tergantung selera masing-masing aja. Sip, itu dia aplikasi MiBro Fit yang saya amazed, saya impress dengan kelengkapan fiturnya dan kerasa gitu ya, effort si developernya buat riset, nambahin fitur yang berbeda dari kebanyakan watch lain di level harganya. Ini dia MiBro Lite 3 Pro. Smartwatch AMOLED dengan kemampuan Bluetooth call, ada GPS-nya juga, dan ada NFC tag ya. Tadi bisa rekam NFC tag buat kartu akses harusnya. Saya update dulu smartwatch-nya. Ini dia MiBro
Lite 3 Pro. Smartwatch AMOLED yang tadi sudah saya jelaskan dan aplikasinya ternyata kece ya. Membuat saya penasaran pengen nyobanya, tapi tergantung lagi sih ke waktu yang saya punya buat nyobainnya. Kalau lagi sibuk sih biasanya watch saya pakai-pakai aja, nggak di-review ya. Oke, downloading masih 30% untuk software update-nya. Kalau kamu tertarik dengan watch ini, kamu bisa cek link ke official store Mi Bro di deskripsi video ini ya. Sorry kalau videonya panjang, saya bagi ke dalam 3 chapter, jadi teman-teman bisa sesuaikan mau nonton penampakan watch-nya aja di chapter pertama, kemudian penampakan menu di watch-nya chapter kedua, dan penampakan menu-menu atau fitur di aplikasinya chapter ketiga. Chapter keempat ini hanya buat recap apa yang sudah kita lalui di video kali ini. Warna hijau emerald-nya keren juga. So, ini dia Mi Bro Lite 3 Pro. Hatur nuhun sudah menyimak videonya. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.